warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan nikmatnya, sehingga kita semua dapat mendengarkan kajian singkat yang akan saya bawakan pada saat ini. Tak lupa pula, sholawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai cara mengobati kesehatan mental anak muda. Dalam era digitalisasi dan sosial media yang terus berkembang seperti sekarang ini, para remaja menghadapi tekanan dan stres yang belum pernah terjadi sebelumnya. Contohnya, di Indonesia, banyak remaja yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena mengalami depresi dan kecemasan yang berlebihan. Seperti dalam firman Allah pada surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di sini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Namun, seringkali hidup ini membawa tantangan dan ujian yang membuat sebagian dari kita merasa tertekan, cemas, atau bahkan depresi. Depresi merupakan penyakit jiwa serius yang dapat mempengaruhi kesehatan mental, emosi, dan perilaku seseorang. Depresi dan kecemasan adalah dua masalah kesehatan mental yang paling umum yang dihadapi oleh remaja. Penyebabnya itu bisa seperti tekanan dari sekolah, teman sebaya, ekspektasi keluarga, dan tuntutan sosial seringkali dapat memicu gangguan ini. Depresi dan kecemasan yang tidak ditangani dengan baik dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, termasuk prestasi akademik, hubungan sosial, dan fisik. Kesehatan mental dalam pandangan Islam adalah kemampuan diri individu dalam mengelola fungsi-fungsi kejiwaan yang akan menciptakan penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar secara dinamis berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Beberapa cara untuk menjaga kesehatan mental menurut pandangan Islam adalah dengan menjaga sholat, zikir, membaca Al-Quran, puasa, dan haji. Adapun cara yang dapat kita lakukan, yang pertama yaitu memperbanyak berzikir, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan memperbanyak berzikir, kita akan mengingat Allah, maka insya Allah hati akan menjadi tentram dan jiwa menjadi tenang, tidak merasa gelisah, takut, maupun khawatir. Dan yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dan Al-Quran ini disebut oleh Allah sebagai zikir yang fungsinya memberikan ketenangan kepada jiwa. Membaca Al-Quran adalah suatu bentuk ibadah dan hubungan langsung dengan Allah, dan kegiatan ini tuh menghadirkan ketenangan
karena seseorang dapat merasa dekat dengan Sang Pencipta dan berkomunikasi langsung dengannya. Dan yang ketiga ada sholat. Di dalam sholat ini mencakup dari zikir dan membaca Al-Quran. Seseorang yang menjaga sholatnya insya Allah akan selalu diberikan ketenangan dan terhindar dari kegelisahan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah atau masjid yang di situ mereka membaca kitabullah atau Al-Quran dan saling mengajarkannya di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat, kita harus mengubah pola pikir kita, mengubah mindset kita gitu. Bahwa hidup ini tuh jangan dipusingin. Karena sepusing apapun kita mikirin hidup, bakal kita tinggal juga. Seperti yang dijelaskan pada hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu perbandingan antara dunia dan akhirat bisa diukur dengan seseorang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam air laut. Lihatlah seberapa banyak air yang ia dapatkan di jari tangannya itu. Jadi, jangan kita jadikan dunia ini sebagai ambisi yang terlalu besar. Semua kita balikin aja ke Allah dan kita serahin segala urusan kita ini sama Allah. Makanya itu kita sering baca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali kalau kita kembali kepada Allah. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga kesehatan jiwa dan tubuh. Depresi tidak dipandang sebagai kelemahan, melainkan sebagai ujian yang bisa diatasi dengan bantuan Allah dan upaya nyata dari diri kita sendiri. Dan pesan buat teman-teman semua, jika ingin hidup sehat, bukan hanya pandai menata pola istirahat dan pikiran, tapi juga pandai menata hati yang baik. Dan kita harus meyakinkan atau menanamkan kepada jiwa, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Semua ini pasti selesai dan semua ini tuh pasti ada solusinya. Dan tidak mungkin Allah titipkan masalah kalau kita tidak sanggup menjalaninya. Dan semoga Allah memberikan kesabaran dan kekuatan kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.